Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu I Guru SD. Anak-anak, saya berharap kalian selalu sehat. Hari ini kita akan belajar yaitu menyelesaikan soal-soal latihan muatan IPA tema 1. Supaya kalian nanti bisa menyelesaikan soal-soal PTS dengan baik dan benar. Sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. Amin. Oke, langsung saja. Alat gerak aktif yaitu otot. Kalau pasifnya apa? Tulang. Ada 3 jenis otot yaitu otot lurik, polos, dan jantung. Otot yang sepenuhnya dipengaruhi otak disebut otot lurik. Contoh tangan, otot kaki. Nah, kalau begini yang dimaksud dipengaruhi otak itu. Nah, kalau kita itu mau mengambil sesuatu, nah itu yang memerintah adalah otak. Mata kita melihat misalkan ada pensil. Nah, kemudian otak kita itu memerintah tangan kita untuk bergerak mengambil pensil itu ya. Jadi dipengaruhi oleh otak. Nah, yang tidak dipengaruhi oleh otak yaitu disebut otot polos ya, atau otot jantung, yaitu otot yang tidak sadar. Jadi otot lurik itu otot yang sadar karena dipengaruhi oleh otak. Yang tidak sadar yaitu otot polos dan otot jantung. Contohnya yang otot polos itu ada di otot usus, otot paru-paru. Nah, di saat kalian bernafas itu kalian tidak diperintah oleh otak ya. Walaupun sampai tidur itu tetap otot-otot yang ada di paru-paru dan di usus itu tetap bekerja. Jadi itu yang disebut otot tak sadar ya. Kalau yang otot sadar itu yang dipengaruhi oleh otak. Oke, kita lanjut. Selain manusia, hewan juga mempunyai alat gerak. Nah, betul kan? Selain manusia, hewan juga mempunyai alat gerak. Nah, hewan ini bermacam-macam mempunyai alat geraknya ya. Kelinci bergerak menggunakan kaki. Dia bergerak dengan meloncat. Karena kaki yang bagian belakang itu lebih panjang daripada yang bagian depan. Selain kelinci apa? Banyak sekali hewan-hewan yang kalian jumpai di sekitar rumah. Itu misalkan sapi bergeraknya dengan cara berjalan. Dia menggunakan kaki. Ada juga kambing juga seperti itu. Kalau kalian lihat katak juga bergerak tapi meloncat bergeraknya menggunakan kaki. Kuda bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Dia bergerak menggunakan kaki. Bintang laut bergerak menggunakan apa? Nah, dia bergerak dengan cara merayap di dasar laut menggunakan kaki tabungnya. Ini sudah pernah saya jelaskan ya, bahkan saya kasih sedikit videonya. Kita lanjut. Ubur-ubur bergerak dengan cara, nah caranya membuka tubuhnya yang seperti payung kemudian menutup. Jadi membuka, menutup, membuka, menutup. Nah, dengan menutup tubuhnya itu air dipaksa keluar sehingga ia bergerak maju. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dia menggunakan ekor dan siripnya. Kita lanjut. Yang menghubungkan tulang disebut sendi. Nah, hewan bertulang belakang disebut vertebrata. Yang tidak bertulang belakang disebut avertebrata atau invertebrata. Nah, ini contoh-contohnya banyak sekali ya. Yang bertulang belakang itu seperti sapi, kambing, anjing, kucing ya. Yang tidak bertulang belakang maksudnya tulangnya di luar seperti kepiting ya itu.
Kuda, kelinci, burung, kupu-kupu merupakan contoh hewan vertebrata. Fungsi kerangka atau tulang yaitu tempat menempelnya otot dan daging, memberi bentuk tubuh, melindungi organ yang lunak dan penting seperti paru-paru, otak itu dilindungi oleh kerangka. Kemudian menegakkan tubuh. Sendi yang bergerak ke segala arah disebut sendi peluru. Kalau yang dua arah pelana, kalau yang satu arah yaitu sendi engsel. Contohnya ada di siku-siku kita itu ya, antara tulang lengan atas dan lengan bawah. Secara garis besar, kerangka manusia dibedakan menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan anggota gerak. Anggota geraknya adalah kaki dan tangan. Rangka kepalanya adalah tengkorak, badannya ya badan kita ya. Rangka kepala tersusun dari tulang-tulang. Tulang apa saja yang menyusun? Ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, pelipis, rahang atas, rahang bawah, baji, tulang hidung, tulang pipi, ya tulang apa lagi? Masih ada? Oh sudah ya, sudah habis. Tulang leher tersusun dari berapa ruas tulang pendek? Nah, leher itu ada 7, sedangkan punggung 12. Tulang pinggang kita terdiri dari 5 tulang pendek ruas. Tulang pendek ya, pinggul 5, tulang ekor 4. Nah, ini kalau misalkan mudah diingat adalah 7, 12, 5, 5, 4. Nah, 7-nya leher, 12-nya punggung, pinggangnya 5, pinggulnya 5, ekornya 4. Kekurangan kalsium akan menyebabkan penyakit tulang keropos atau osteoporosis. Kalau kekurangan vitamin D akan menderita penyakit rakitis yang ditandai dengan kaki berbentuk huruf X dan O karena kakinya itu sangat lemah ya. Jadi bergerak untuk berdiri tegak itu sulit kalau menderita rakitis. Hewan mamalia yang menggunakan sirip dan ekor untuk bergerak. Nah, mamalia yang menggunakan sirip untuk bergerak. Berarti kalau menggunakan sirip dan ekor itu pasti ada di laut. Berarti ini mamalia yang ada di laut. Contohnya adalah paus, lumba-lumba, dan dugong. Tahu kan dugong? Ikan yang besar itu loh ya. Nah, manusia tergolong hewan vertebrata karena mempunyai tulang belakang. Jadi kita, manusia itu tergolong di dalam hewan vertebrata. Sendi pelana bergerak ke 2 arah, contohnya ibu jari dan telapak tangan. Nah, lihatlah gambar ini, gambar 1, 2, dan 3. Kelainan tulang yang disebabkan duduk kurang benar akan menyebabkan penyakit tulang seperti pada gambar di atas. Angka 1 menunjukkan gambar penyakit apa? Kalau berbentuk seperti S berarti skoliosis. Berbentuk seperti huruf C ya, ini kifosis. Seperti huruf L ini namanya lordosis. Ingat-ingat ya, berarti ini tulang punggung bengkok samping kanan kiri. Kalau ini tulang punggung bengkok ke belakang, kalau ini tulang punggung belok ke depan. Stiff atau kaku leher ini ya, ini gambarnya. Ini ototnya ada yang ketarik sehingga lehernya menjadi kaku. Stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah ya, kalau orang bilang itu apa ya, keblinger, kalau orang Jawa bilang keblinger. Nah ini ya, karena ini adalah yang tertarik, jadi ini kaku, menjadi kaku, namanya stiff, kaku leher. Nah, kalian kalau berjalan kemudian kena
paku. Nah, ini namanya tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Kita lanjut. Gambar di samping menunjukkan tulang retak. Nah, ya ini retak. Bukan patah tapi retak. Nama tulang retak yaitu apa? Fisura. Kalau tulang patah namanya fraktura. Itu diingat-ingat. Kalau patah sudah patah itu namanya fraktura. Kalau yang belum patah atau retak itu namanya fisura. Kita lanjut. Nah, ini otot ini mengecil ya. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Jadi ototnya mengecil, lemes, fungsi otot menurun. Nah, hal ini disebabkan adanya penyakit polimietis yang dapat merusak sel-sel saraf pada otot disebut, kelainan otot yang ototnya mengecil dan lemah ini disebut atrofi. Terakhir, cara menjaga kesehatan tulang yaitu mengkonsumsi kalsium dan vitamin D, berjalan dan duduk dengan benar, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, berjemur di bawah terik matahari. Jadi kalau berjalan tidak boleh bungkuk, kalau duduk tidak boleh melengkung-melengkung ya. Kalau misalkan membaca itu yang bagus kan 25 cm dari mata sampean ke meja. Jadi itu diukur biar tidak terlalu bungkuk. Nah, nanti kalau terlalu bungkuk akibatnya akan menderita itu tadi, apa skoliosis, apa lordosis, apa kifosis. Begitu juga kalau berjalan. Kalau berjalan itu membungkuk, akhirnya akan menjadi bungkuk, ya tidak bisa tegap. Oleh karena itu, berjalan dan duduk harus benar. Nah, anak-anak kiranya itu yang bisa Bu I sampaikan. Jika ada kesalahan atau kurang tepat, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.